Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran daring hari ini, yaitu jadwal hari ini kelas 8 pertemuan kedua. Di sini Ibu akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya, yaitu sistem gerak pada manusia, rangka dan otot. Gerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang atau sebagai alat gerak pasif ya, tulang itu, dan ototnya adalah sebagai alat gerak aktif. Kemudian rangka berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari endoskeleton atau rangka dalam, adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Yang kedua yaitu exoskeleton atau rangka luar, adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya yaitu rangka pada vertebrata seperti arthropoda dan moluska. Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini? Apa fungsi tulang? Nah, sebagai alat gerak pasif ya. Kemudian selanjutnya itu fungsi tulang sebagai penopang tubuh, sebagai pemberi bentuk pada tubuh, sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak, yaitu melindungi otak, jantung, paru-paru, sumsum dan lain-lain, dan pembuat sel-sel darah. Rangka pada manusia terdiri dari apa sajakah rangka pada manusia? Yaitu ada tulang keras, ada tulang rawan, ada ikat sendi atau ligamen. Kemudian yang kedua itu kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Sebutkan pula contohnya. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat, dan tidak memiliki saluran Havers. Tulang pada bayi, caping hidung, daun telinga, dan persendian tulang merupakan contoh dari tulang rawan. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, ada kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekatnya. Memiliki saluran Havers yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Macam-macam bentuk tulang, itu ada tulang pipa, contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangkap. Kalau tulang pipih contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Ada tulang pendek, yaitu contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Termasuk tulang apakah gambar berikut ini? Yaitu ada tulang pipi, nah yang ini, ada tulang pendek yang ini, dan tulang pipa. Rangka tersusun atas satu tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Dua, tulang-tulang anggota badan, misalnya tulang tangan dan kaki.
Rongga dada. Di dalam rongga dada ada bagian-bagian dari A ini. Nah, ini bagian ini merupakan 7 pasang tulang rusuk. 7 pasang ya. Kemudian yang 3 ini merupakan 3 pasang tulang rusuk palsu. Kemudian yang C-nya ini tulang dada. Dan yang bagian D ini merupakan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini tulang dada ada bagian-bagian lagi, yang A-nya ini tulang hulu, B-nya tulang dada, C-nya tulang pedang ya. Tulang anggota badan di sini dari mulai A tulang lengan atas, ini lengan atas, B tulang pengumpil, C tulang hasta, D tulang gelang bahu, E tulang belikat, F tulang pergelangan tangan, G telapak tangan, dan H tulang jari-jari. Ini ya. Kemudian ada tulang anggota badannya, yaitu A tulang gelang panggul, B tulang ekor, yang bagian C ini adalah tulang duduk, bagian D ini tulang paha, bagian E ini tulang lutut, F-nya tulang kering, G-nya tulang betis, H-nya tulang pergelangan kaki, I-nya tulang telapak kaki, J-nya tulang jari-jari kaki, dan bagian K ini adalah tulang mata kaki. Ini bagian tulang pembentuk tengkorak, ini bagian depan, ini samping. Bagian depan ini adalah tulang dahi, kemudian ada tulang pelipis, ada rahang atas dan rahang bawah. Bagian B ini ada tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang air mata, rahang atas dan bawah, ada tulang pipi, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang belakang, di sini ada tulang atlas, tulang leher, tulang punggung, tulang rusuk, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Di persendian ini ada tulang keras, bongkol sendi, ada ikat sendi atau ligamen, ada minyak sinovial, ada tulang rawan, dan sini mangkok sendi. Macam-macam persendian. Ada sendi putar. Sendi putar ini merupakan ujung tulang mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya yaitu memungkinkan kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Iya. Kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi ini mirip dengan engsel pintu yang hanya dapat bergerak ke satu arah. Sendi ini dicontohkan di sini yaitu siku. Kemudian ada sendi pelana. Pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana. Ini dan berporos dua sehingga mirip gerakan orang menunggang kuda. Contohnya sendi tulang ibu jari serta antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Ini yang di sini ya. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada sendi ini, kedua ujung tulang membentuk mangkuk dan bonggol. Contohnya ini yaitu
terletak pada antara tulang paha dan gelang panggul. Di sini ya. Ini tulang peluru dan ini ada sendi geser. Bagian belakang sini. Ini lebih detailnya lagi di dalamnya. Ada sendi putar, ada sendi engsel, ada pelana, ada peluru. Ya. Ini penjelasannya tadi. Kemudian ini otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Struktur otot lurik. Otot lurik ini memiliki garis gelap dan terang sehingga disebut juga sebagai otot seran lintang. Kemudian otot lurik ini merupakan otot rangka tubuh kita ya. Ini rangka tubuh kita. Cara kerja otot lurik ini dikendalikan oleh otot sadar secara sadar. Ini ada otot polos dan otot jantung. Perbedaannya itu otot polos ini berinti satu tuh, satu ada titik-titik itu, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing pada runcing-runcing kan, bekerja secara tidak sadar, lambat dan tidak cepat lelah. Otot ini terletak di organ-organ dalam tubuh, misalnya pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah, dan lain-lain. Kemudian ada otot jantung, ini berinti banyak, intinya banyak, di tengah, terletak di jantung, yang berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom. Kelainan pada sistem gerak, ada riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Kelainan pada sistem gerak, osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut fraktura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura ini terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Kelainan pada sistem gerak, ada artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Ada lordosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Ada kifosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Dan kelainan pada sistem gerak satunya ada skoliosis, adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Termasuk kelainan apakah gambar berikut? Nah, ini masuknya kifosis, ini skoliosis, ini lordosis. Ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini, pertemuan kedua dari kelas 8. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika belum paham, ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan. Japri atau komentar ya di YouTube-nya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.